Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai studi manuskrip Al-Quran dan tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filologi dalam kajian manuskrip yang pembahasannya akan diarahkan pada objek, tujuan, dan alur penelitian dalam kajian filologi. Kita akan memulai pembahasan dari pengertian filologi. Filologi sebagai disiplin keilmuan berkaitan dengan naskah masih menjadi pilihan utama para pengkaji manuskrip untuk mengungkapkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Secara bahasa, filologi berasal dari bahasa Yunani, yakni philos dan logos. Philos bermakna yang tercinta, sedangkan logos bermakna kata, artikulasi, atau alasan. Kajian filologi sudah dikenal di Eropa sejak abad ke-12, akan tetapi kajian ini masih belum banyak diminati. Filologi menjadi kajian yang banyak digunakan sebagai basis keilmuan dalam bidang sastra semenjak abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dalam periode ini, filologi digunakan sebagai perangkat keilmuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan bahasa. Secara terminologi, filologi adalah penyelidikan ilmiah atas teks-teks tertulis, yakni tulisan tangan, dengan menelusuri sumbernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya. Dalam konteks ini, filologi menjadi perangkat ilmiah yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap otentisitas naskah ditinjau dari sumber, karakteristik, dan penyebarannya tadi. Baroroh Barid misalnya mendefinisikan filologi dalam wilayah yang lebih luas yang mencakup unsur budaya yang termuat di dalamnya. Sehingga dengan terminologi tersebut, kajian filologi masuk dalam seluruh kajian lain yang berkaitan dengan teks. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan secara metodis, penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan filologi sebagai alat bantu analisanya dengan seorang filolog ketika mendekati sebuah naskah. Dalam kaitan ini, pandangan Henry Cabot Lowell menjadi relevan dengan memandang filologi sebagai sebuah perangkat, bukan sebagai tujuan, yang menjadikan filologi hanya sebagai alat bantu menganalisa naskah sebagaimana perangkat lain dalam penelitian. Filologi sebagai ilmu yang mandiri menjadikan manuskrip sebagai objek kajiannya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana objek kajian dalam filologi itu. Dengan menjadikan manuskrip sebagai objek, maka pembahasan dalam kajian filologi mencakup segala hal yang berkaitan dengan naskah, baik dalam proses pembentukan, kajian mengenai kandungan teks, hingga pada persoalan penyalinan dan inventarisasinya. Kita akan beranjak pada objek dan tujuan filologi. Sebagaimana disinggung tadi bahwa objek filologi itu adalah manuskrip. Saya akan lebih mendetailkan bagaimana objek filologi itu. Dalam kajian filsafat ilmu, setiap objek memiliki dua macam jenis objek yang dituju. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Objek material adalah objek yang menjadikan sasaran penyelidikan. Sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Manuskrip sebagai peninggalan tulisan masa lampau yang menyediakan sejumlah informasi masa lalu yang memperlihatkan gagasan, perasaan, kepercayaan, kemudian adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat dalam satu masa, menjadikan kompleksitas dalam kajian ini membutuhkan objek formil yang beraneka ragam. Saya menyebut 4 objek formil yang bisa digunakan sebagai alat pendukung dalam penyelidikan terhadap manuskrip. Meskipun demikian, masih memungkinkan ada banyak objek-objek formil lainnya yang bisa digunakan dalam proses melakukan penyelidikan terhadap naskah-naskah atau
manuskrip. Yang pertama adalah ilmu sejarah, kedua ilmu bahasa, sastra, kemudian perangkat kritis teks. Perangkat kritik teks ini nanti akan ada perbedaan bagaimana cara memandang kritik teks dalam kajian filologi. Ketika kita beranjak pada filologi klasik, maka kritik teks itu tidak digunakan. Tapi jika kita mengacu pada filologi modern, maka kritik teks itu mulai digunakan. Ilmu sejarah dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat masa lampau yang tergambar dalam teks di manuskrip. Informasi-informasi yang berkaitan mengenai keadaan masyarakat saat teks diproduksi dapat diketahui dengan menggunakan keilmuan sejarah. Maka keilmuan sejarah itu menjadi layak untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam penyelidikan manuskrip. Hal yang sama juga berlaku pada ilmu bahasa. Produksi manuskrip yang merupakan hasil produksi budaya perlu difahami dengan mengacu pada sistem bahasa yang melahirkannya dalam sebuah masyarakat tertentu atau dalam satu masa tertentu. Lapisan pertama dalam proses memahami manuskrip selalu berkaitan dengan bahasa. Bahasa yang merupakan hasil konvensi dalam satu masyarakat membuat perangkat ilmu kebahasaan menjadi diperlukan dalam memahami makna dan kandungan dari teks yang ada dalam manuskrip. Oleh sebab itu, perangkat ini merupakan salah satu bagian dari proses penyelidikan terhadap manuskrip. Pengetahuan kebahasaan juga diperlukan untuk membongkar kandungan isi karya tulis masa lampau. Kedalaman pengetahuan mengenai kebahasaan haruslah sampai pada struktur mendasar dari bahasa itu sendiri. Misalnya sistem logikanya, kemudian sistem kalau dalam bahasa Indonesia disebut majas, kemudian sistem-sistem yang mengacu pada wilayah kebahasaan yang lebih mendalam. Maka kajian sastra itu diperlukan. Kemudian tujuan dari manuskrip ini adalah menyediakan ruang yang lebar bagi seseorang untuk mengetahui makna dan kandungan teks dalam sebuah manuskrip. Hal ini dapat dilakukan dengan memperpendek gap komunikasi antara pengarang yang hidup di masa lalu dengan membaca yang hidup di masa sekarang. Untuk mencapai tujuan ini, saya mengutip Oman Fathur Rahman memberikan dua langkah yang harus dilakukan oleh para pengkaji manuskrip. Yang pertama adalah menyediakan, kedua adalah menafsirkan teks, sehingga kandungan teks dalam sebuah naskah lama bisa tersaji dan bisa terjelaskan. Apa yang dimaksud dengan penyajian? Penyajian adalah menyajikan teks yang berasal dari sesuatu yang sulit dibaca menjadi teks yang dapat dinikmati pembaca, dan dari teks yang susah diakses menjadi teks yang terbuka bagi siapa saja. Sedangkan yang dimaksud dengan menafsirkan adalah menafsirkan teks sesuai dengan konteks lokal yang melahirkannya. Metode dan teknik penyajian teks itulah yang dikenal dalam studi filologi sebagai kritik teks. Yang salah satu tujuannya adalah merekonstruksi teks hingga mendekati bentuk semula yang ditulis oleh pengarang, karena pada masa kini, khususnya dalam konteks Indonesia, kebanyakan naskah yang dijumpai merupakan hasil salinan yang ditulis kembali puluhan ataupun ratusan tahun setelah masa pertama kali diciptakan oleh pengarangnya. Dalam perspektif filologi tradisional, upaya mengembalikan teks ke bentuk semula adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan, karena tradisi penyalinan teks melalui tulisan tangan sangat membuka kemungkinan munculnya variasi-variasi bacaan, baik yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan maupun diakibatkan oleh kesengajaan dalam proses penyalinan. Akan tetapi, dalam filologi modern, variasi-variasi bacaan tersebut lebih sering dilihat sebagai sebuah dinamika teks, sehingga fokus kritik teksnya bukan bagaimana memurnikan satu teks, melainkan bagaimana mengapresiasi dinamika teks tersebut. Hal yang dilakukan dalam penyelidikan manuskrip adalah tahap untuk memulai pekerjaan dengan memilih dan membaca bahan mentah berupa naskah yang tidak terawat dan mungkin dalam bahasa yang tidak dikenal, serta kondisi fisik naskah yang sudah rusak sehingga sulit untuk dibaca. Kemudian
Tugas selanjutnya adalah mengolahnya sedemikian rupa dan akhirnya menampilkan dan menerbitkannya dalam bentuk yang mudah dan bisa diakses oleh seluruh pembaca. Jadi teks sudah tidak lagi segmented, tidak lagi hanya berlaku dan dipahami oleh sebagian orang, tapi teks itu kemudian terbuka, manuskrip itu terbuka dan bisa difahami oleh banyak kalangan. Saya akan melanjutkan kepada alur penelitian dalam kajian filologi. Teman-teman bisa memahami secara mendalam bagaimana alur penelitian ini karena berkaitan dengan tugas teman-teman untuk melakukan penelitian terhadap manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan. Saya mengambil dua contoh proses bagaimana penelitian teks, bagaimana alur penelitian dalam kajian filologi terhadap manuskrip itu dilakukan. Yang pertama, menurut Baroroh Barit, alur yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pencatatan dan pengumpulan naskah. Langkah pertama yang dilakukan seorang filolog dalam menghadapi teks adalah melakukan pencatatan naskah. Kemudian proses pencatatan ini harus memperhatikan unsur-unsur bahan penulisan dan muatan tulisannya. Analisa terhadap bahan penulisan dalam kajian filologi disebut kodekologi, sedangkan analisa terhadap muatannya disebut dengan tekstologi. Keduanya merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh para peneliti sebelum melakukan proses penyuntingan naskah. Hal yang berkaitan dengan istilah-istilah lain akan saya sampaikan insya Allah minggu depan. Bagaimana kemudian iluminasi itu ada, bagaimana cara kemudian membaca satu teks naskah, ornamen-ornamen yang ada dalam naskah itu, insya Allah saya akan jelaskan minggu depan. Kodekologi dilakukan untuk menginventarisir naskah dengan menyesuaikan pada atribut-atribut yang terkandung dalam naskah. Kodek adalah sebutan untuk mengistilahkan gulungan atau tulisan tangan yang mengandung teks-teks klasik sehingga perangkat pengetahuan mengenai unsur-unsurnya termasuk di dalamnya meliputi bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan disebut dengan kodekologi. Naskah yang merupakan akumulasi dari konsep-konsep yang terwujud dalam teks ditulis dengan menggunakan sarana tertentu. Sarana yang digunakan dapat menggambarkan kondisi dan waktu pada saat teks tersebut ditulis. Hal ini dapat mengantarkan pengetahuan kepada masa teks tersebut dituliskan, sedangkan dalam kajian tekstologi dapat menjadi sarana untuk mengetahui unsur-unsur yang hendak dibangun dalam teks yang berupa konsep-konsep yang ingin disampaikan oleh penulis melalui alur, perwatakan, dan gaya bahasa. Dalam proses pencatatan dan pengumpulan naskah dibutuhkan juga pencarian terhadap teks-teks lain yang mengandung judul dan konten yang sama di berbagai katalogus manuskrip di berbagai tempat penyimpanan naskah, baik pribadi ataupun lembaga. Kajian yang representatif dalam melacak penyimpanan manuskrip Nusantara di berbagai katalogus di dunia adalah buku Henry Cambridge Lloyd dengan judul Hasanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia. Teman-teman bisa merujuk pada buku itu untuk mencari ragam teks yang teman-teman temukan, apakah ada teks-teks salinan lain atau tidak. Jika tidak, maka fokus pada wilayah teks manuskrip yang teman-teman temukan. Kemudian yang kedua, alur selanjutnya melakukan kritik teks. Kritik teks yang dimaksudkan dalam kajian filologi memiliki perbedaan yang mendasar dengan kritik teks yang dilakukan dalam kajian hermeneutika atau kajian sastra lainnya. Kritik teks dalam filologi digunakan untuk menentukan teks yang paling dekat dengan bentuk aslinya. Kritik teks dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap teks, meneliti dan meletakkan teks pada tempat asalnya. Kajian ini diperlukan untuk mengurangi kesalahan dari teks yang disebabkan oleh proses penyalinan dan pengkopian yang dilakukan dari teks asli. Kritik teks dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik perbandingan. Perbandingan teks merupakan teknik yang banyak digunakan dalam meneliti naskah yang bersifat profan. Naskah tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan penyelidikan oleh banyak kalangan.
Salinan-salinan yang ada dapat digunakan untuk mengukur keabsahan teks yang dimungkinkan adanya distorsi yang diakibatkan oleh proses penyalinannya. Perbandingan dalam proses kritik teks dilakukan dengan jalan melakukan penilaian sebuah naskah untuk melihat objek kajian utama naskah. Naskah yang tidak memiliki kekhususan tertentu, maka dapat dilakukan eliminasi dan mengambil naskah yang layak untuk dilakukan penelitian. Naskah yang sudah terpilih kemudian dianalisa secara mendalam mengenai keaslian naskah, kemungkinan adanya kekurangan atau adanya korup, dan identifikasi kekurangan teks dari naskah aslinya jika ditemukan naskah asli dan naskah salinan. Perbandingan teks dalam proses kritik teks juga difungsikan untuk meninjau varian bacaan yang ada dalam berbagai salinan naskah. Tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi teks dengan model stema. Setelah melakukan perbandingan terhadap naskah, langkah selanjutnya adalah menyusun klasifikasi naskah dengan menggunakan model stema. Klasifikasi ini didasarkan atas keberadaan naskah induk yang menjadi sumber bagi salinan naskah selanjutnya. Naskah ini disebut dengan arketip, sedangkan salinan naskah induk disebut dengan hiperketip. Penelusuran arketip dari naskah-naskah salinan dapat dilakukan secara berkebalikan. Beberapa naskah yang telah ditemukan kemudian disusun berdasarkan kesamaan teks, baik ditentukan berdasarkan kesalahan yang sama ataupun didasarkan pada bahan penulisan yang sama. Kemudian dilakukan perbandingan untuk menentukan naskah yang paling mendekati dengan naskah arketip. Misalnya ditemukan 3 naskah, kemudian ada 2 naskah yang memiliki tingkat kesalahan yang sama di tempat yang sama dengan kesalahan yang sama. Maka ada kemungkinan naskah A yang sama, dua-duanya itu merupakan salinan dari salah satunya, sehingga salinan tersebut menyamai bentuk naskah yang disalin. Langkah selanjutnya adalah melakukan rekonstruksi teks. Rekonstruksi teks dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang dimuat dalam berbagai hiperketip dengan mengacu pada teks yang benar secara mayoritas. Jika naskah-naskah tersebut berbeda satu dengan yang lain tanpa ada naskah yang menguatkan, maka proses rekonstruksi naskah bergantung pada sumber lain. Jadi ketika A, B ini sama, maka sumber lain C itu dibutuhkan untuk menguatkan naskah mana yang termasuk hiperketip, naskah mana yang arketip. Langkah kerja lain dalam penelitian manuskrip dengan menggunakan perangkat keilmuan filologi dijelaskan oleh Oman Fathur Rahman. Ada beberapa kronologi yang lebih panjang yang dibuat oleh Oman Fathur Rahman. Yang pertama adalah menentukan teks. Tahap paling awal dan menentukan dalam sebuah studi naskah adalah memilih dan menentukan teks apa yang akan dikaji. Dalam hal ini setiap peneliti memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait teks apa yang menurut mereka menarik. Dalam mata kuliah kita, maka kita akan terfokus pada kajian-kajian teks atau manuskrip yang berkaitan dengan Al-Quran atau tafsir. Itu menentukan preferensi kita terhadap manuskrip. Karena preferensi kita adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, maka kajian teks manuskripnya mengacu pada manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir. Sangat mungkin bahwa teks yang dianggap menarik oleh seseorang akan dianggap biasa-biasa saja di mata orang lain, atau mungkin sebaliknya. Karena pada dasarnya setiap teks memiliki sejarah dan konteksnya sendiri, tergantung bagaimana kapasitas dan kemampuan sang peneliti dalam memaknai teks. Karena itulah latar belakang dan perspektif keilmuan seseorang menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukannya dalam memilih sebuah teks yang akan dikaji. Meskipun demikian, pilihan atas teks harus diuji melalui 3 aspek. Pertama, potensi korpus. Tahap ini benar-benar subjektif dan mengandalkan intuisi sang peneliti sendiri. Korpus adalah sekumpulan teks sebagai sumber penelitian bahasa dan sastra yang menjadi objek kajian filologi. Kedua, metode dan pendekatan.
Penting diketahui bahwa dalam sebuah penelitian filologi setidaknya ada dua tugas utama yang perlu dilakukan, yakni membuat suntingan teks dan melakukan analisa dan kontekstualisasi teks. Jika meninjau pada filologi klasik, membuat suntingan teks atau edisi kritik teks menyediakan teks yang siap dibaca dan membuat terjemahan saja sudah dianggap cukup memenuhi unsur penelitian dalam filologi. Tetapi hal demikian tidak dianggap cukup dalam filologi modern. Dalam proses penyuntingan dibutuhkan pendekatan dan perspektif apa yang dipakai dalam menganalisa teks, dari sudut pandang apa ia akan membacanya, serta dengan cara apa ia akan memaknai teks tersebut. Dalam hal ini sangat terbuka peluang untuk menggabungkan penelitian filologi dengan bidang ilmu lain seperti antropologi, sejarah, sastra, dan kajian Islam. Kemudian ketiga, mengetahui konteks yang akan dijadikan sebagai latar analisa teks. Setiap teks dilahirkan dalam sebuah konteks yang dipengaruhi oleh zamannya, pengarangnya, dan mungkin teks-teks lain di sekitarnya. Tugas seorang peneliti adalah menentukan latar analisa apa yang akan digunakan dalam melakukan penyelidikan terhadap teks. Apakah zamannya, apakah pengarangnya, apakah mungkin teks-teks lain yang mungkin ada kaitan dengan teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi naskah. Inventarisasi naskah dimaksudkan sebagai upaya cermat dan maksimal untuk menelusuri dan mencatat keberadaan naskah yang membuat salinan dari teks yang akan digaji. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menelusuri naskah yang memuat salinan dari teks yang sudah dipilih. Antara lain misalnya menggunakan katalog naskah, menggunakan buku-buku yang mengupas tentang naskah yang terkait, menggunakan artikel-artikel, kemudian menggunakan publikasi atau menggunakan bukunya Cambridge Lawyer itu. Jadi banyak cara untuk melakukan inventarisasi naskah. Langkah selanjutnya adalah deskripsi naskah. Deskripsi naskah dilakukan untuk melakukan identifikasi baik terhadap kondisi fisik naskah, isi teks, maupun identitas kepengarangan dan kepenyalinannya dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah deskripsi naskah dan teks secara utuh. Misalnya teman-teman menemukan satu manuskrip tafsir karya satu ulama misalnya, maka teman-teman harus menjelaskan tafsir itu berbicara apa. Apakah tafsir itu merupakan tafsir yang berbicara hanya fokus pada ayat-ayat hukum, atau tafsir itu merupakan bentuk dari terjemahan dalam bahasa lokal, atau tafsir itu merupakan tafsir lengkap dengan penjelasan yang mendetail. Itu harus dideskripsikan dan pengarangnya siapa. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan naskah dan teks. Tahap ini adalah melakukan perbandingan baik naskah maupun teks dengan naskah dan teks-teks lain. Dengan cara membandingkan umur kertas, jenis teks yang digunakan, ejaan, variasi bacaan, dan lain sebagainya. Langkah ini dipakai ketika ada temuan terhadap satu teks dan temuan lain terhadap teks yang sama dengan tema yang sama. Maka melakukan perbandingan itu menjadi sangat penting untuk menentukan apakah satu teks merupakan arketip atau teks lainnya yang merupakan arketip. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penyuntingan teks. Suntingan teks dilakukan untuk mengubah bentuk tulisan tangan asli dengan tulisan yang dapat dibaca oleh banyak kalangan. Terdapat beberapa model dalam suntingan teks. Yang pertama, melakukan duplikasi atas teks dengan membiarkan teks apa adanya. Misalnya kita melakukan penyalinan teks dengan menggunakan perangkat mesin modern. Manuskrip yang kita temukan itu kemudian difotokopi dan dilakukan penyalinan. Artinya salinan yang dihasilkan sama persis dengan manuskrip aslinya. Kemudian yang kedua, melakukan penyalinan dengan menambahkan diakritik atau tanda baca tanpa mengubah bentuk asli tulisan. Manuskrip yang kita temukan kemudian kita tulis ulang dengan tulisan yang sama, meskipun tulisan salinan itu tidak akan pernah sama secara sempurna dengan manuskrip aslinya, tapi perubahan terhadap bentuk kemudian pengejaan itu tidak boleh berubah. Yang hanya berubah
adalah pemberian titik, pemberian tanda baca, atau pemberian tanda lain yang memungkinkan kita untuk melakukan pembacaan terhadap manuskrip secara lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penggabungan beberapa teks dalam satu salinan baru. Hal ini dilakukan jika ada naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip pembanding, sehingga kita bisa menggabungkan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain yang menghasilkan satu salinan baru yang lebih sempurna. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penyalinan dengan menghadirkan kritik teks yang memungkinkan teks mendapat bentuknya yang terbaik sehingga dapat lebih mudah dibaca. Langkah selanjutnya adalah melakukan terjemahan teks. Terjemahan teks dilakukan jika manuskrip yang dikaji merupakan manuskrip yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Hal ini diperlukan untuk lebih memudahkan para pembaca memahami kandungan yang terdapat dalam manuskrip tersebut. Dalam konteks ini, kemampuan peneliti dalam memahami bahasa asal dibutuhkan untuk menyampaikan kandungan makna secara tepat dan efisien. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa isi. Analisa isi adalah langkah terakhir dalam kajian filologi untuk menentukan kandungan teks dengan melakukan telaah atas teks dan konteks sesuai dengan perspektif yang digunakan. Saya kira demikian hal yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan pada minggu depan dengan pembahasan masih dalam kajian filologi, tapi saya akan mencoba memaparkan hal-hal yang lebih teknis dalam kajian filologi. Saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.